Halo adik-adikku, jumpa lagi dengan kakak ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat. Semangatnya dijaga terus ya. Baik, kali ini kakak akan coba bahas soal tentang mekanika gerak lurus. Soalnya seperti ini ya. Oke, kakak bacakan ya. Jadi ada balok masanya 2 kg berada pada bidang datar, bergerak ke kanan dengan kecepatan 10 meter per sekon. Oke, kita gambar ya. Ini bidangnya. Ini baloknya. Sedang bergerak ke kanan. Dengan kecepatan mula-mula 10 meter per sekon. Oke, itu ya. Terus kemudian apa? Gaya gesek yang dialami balok pada bidang itu 1 Newton. Ya, jadi ada gaya gesek pada bidang ini 1 Newton. Kemanakah kiranya gaya itu kita gambarkan? Kita gambarkan melawan arah gerak. Oke, berarti kalau gitu, kalau gerakannya ke kanan, kakak gambar ke kiri. Ini gaya geseknya. F, ya, 1 Newton. Oke, baik. Berikutnya adalah pada T sama dengan 0, posisi balok tuh di X0. Oke, kakak misalkan gini, ini posisi 0-nya ya di sini. Ini posisi 0 saat T0. Oke ya. Oke, posisi oke. Kakak takut nggak muat nih, kakak hapus aja dulu ya. Kakak gambar di bawah ya. Ini adalah kondisi di mana X-nya 0 ya, di posisi semula ketika waktunya juga 0. Oke ya. Baik, kemudian apa katanya? Dan pada balok diberi gaya 4 Newton. 4 Newtonnya seperti gambar ya, ke arah kanan gini. Ke arah kiri, sorry deh. Nah, ini gaya gini. F-nya ya, F besar 4 Newton. Jadi ada 2 gaya yang bekerja, gaya gesek sama gaya yang sengaja diberikan 4 Newton ya. Apa yang terjadi? Jelas sekali deh. Karena kedua gaya itu melawan gerak, berarti benda itu mengalami perlambatan ya. Perlambatan, kita lihat A ya, gayanya ke kiri, gerakannya ke kanan, berarti kita bikin min F per M ya. Dari mana rumusnya? Ini hukum Newton ya, hukum Newton 2. Hukum 2 Newton. Oke, kita masukkan ada ya. Kita masukkan berapa nilainya. A sama dengan min 4, min 1, min masanya adalah benda itu 2. Kita masukin 2. Jadi kita dapatkan perlambatannya min perlambatan 5/2 meter per sekon kuadrat. Ya, karena diperlambat, maka lama-kelamaan benda itu berhenti. Yuk kita cari berhenti pada detik keberapa ya. Oke, berhenti. Berarti kecepatan akhirnya 0 ya. Berhenti itu ditandai dengan kecepatannya 0, kecepatan akhir 0. Yuk kita hitung pada berapa detik sih dia berhenti. Nah, kita masukin rumus GLBBD ya. Rumus gerak lurus berubah beraturan VT sama dengan V0 plus AT. Oke ya. Berhenti kita masukin 0, ini kita masukin V0 nya 10. Lalu ini jadi min karena perlambatannya minus ya, 5/2 dikali T. Oke, matematik bilang pindahkan ke kiri, jadi 5/2 T sama dengan 10A. Kita dapatkan T sama dengan 20. Oke, kita geser deh ya dulu ya, takut nggak muat ya, takut nggak kelihatan bawah. Ini kita geser dulu ya. Oke, kita pindahkan ke sini, jadi ini kita pindahkan langsung ke kiri, jadi 5/2 T sama dengan 10 detik. 5/2 T sama dengan 10 detik ya. Sama dengan berapa? Jadi T-nya kita dapatkan deh dari sini, T-nya kita dapatkan adalah 4 detik. Oke, ya, dia berhenti sampai 4 detik. Jadi gini, kalau kita gambar ulang ya deh ya, ini bendanya mula-mula di sini, gitu ya.
sini, VT berhenti ya. Oke, menempuh jarak berapa nanti kita bisa hitungnya. Dia dalam waktu berhenti, T-nya sama dengan 4 detik. Kita misalkan keadaan 1 ya, 4 detik. Oke. Dan dia menempuh jarak deh. Nah, menempuh jarak misalkan dari sini kita bikin S1 ya. Rumusan menempuh jarak itu adalah V0 kali T plus minus plus setengah A T kuadrat. Itulah rumusan menempuh jarak. Oke, kita hitung deh ya sebelum kita geser dulu ya. Nah, kita hitung berapa jarak yang ditempuhnya sampai berhenti. Hitung ya. Jadi jarak yang ditempuh sampai berhenti adalah ini V0 nya 10 ya. T0 nya T-nya adalah 4 ditambah, jadi minus deh nih. Jadi minus karena A-nya minus ya. Jadi minus, tadinya plus jadi minus. Nah, setengah A-nya kita masukin deh 5, bener ya? Berapa sih? Ini dia A-nya ya, 5/2. 5/2. T-nya kita masukin lagi ya, 4 dikuadratin jadi 16. Oke, kita selesaikan. Jadi jarak tempuhnya adalah 40 dikurang ya 2 kali 2 4 habis deh. Ini habis ya, habis. Jadi ini tinggal berapa? 4 ya, jadi 4. 5 kali 4 20. Oke, kita masukin. Jadi jarak yang ditempuhnya dalam waktu 4 detik ke kiri ke kanan itu adalah 20 meter ke kanan ya. Oke, nah terus kemudian apa? Karena dia berhenti pada posisi berhenti ya. Nah, keadaan berikutnya deh, keadaan kedua katakanlah gitu ya, dia berhenti di sini. Nah, berhenti di sini ya. Oke, jadi ini kita pilih di sini. Ini kita anggap V0 lagi deh. Nah, ketika itu dia 0 ya. Jadi kita pindah dari sini. Nah, kemudian gaya yang bekerja adalah masih ini deh. Ini masih ini. Ini gaya bekerjanya. Nah, sekarang ketika kita menggambarkan gaya geseknya, karena bendanya bergerak ke kiri, gaya geseknya kita gambar ke kanan deh. Nah, itulah. Ya. Baik, kalau begitu kita dapat apa? Yuk kita lihat. Dapatnya perlambatan apa percepatan? Yuk kita bisa lihat dari sini. A, kita pakai hukum Newton sigma F sama dengan M. Ya, sigma F kita masukin. Ada F besar, ada F dikurang F kecil. Kenapa dikurang? Karena berlawanan ya. Ini ke sana arahnya sesuai dengan arah positif, berlawanan kita buat negatif dibagi M-nya. Lalu kita hitung deh. 4 dikurang 1 dibagi 2 ya. Oke, kita dapatkan percepatan ternyata karena positif ya. Percepatan 3/2 meter per sekon kuadrat. Itu kita dapatkan percepatannya. Berarti gerak bendanya ke sana, ke kiri. Sekarang kita gambar dulu ya. Gerak bendanya ke kiri. Ini kita gambar. Oke, dengan percepatan ke sana. Ya, kecepatannya adalah 3. Takut nggak muat ya. Oke, kita gambar ini M-nya ya. Takut nggak muat kalau gambar ke sana. Itu sama dengan kecepatannya 3/2 meter per sekon kuadrat. Kenapa percepatan? Karena searah gerak. Ya. Oke. Nah, tadi dari 8 itu pertama dia mengambil 4 detik. Berarti sisanya tinggal 4 detik lagi. Ya. Keadaan duanya tinggal 4 detik. Nah, gitu. Ya. Kita geser dulu deh ya, karena nggak muat ya. Oke. Dari waktu totalnya 8, sekarang sisa waktunya ya sama dengan 8 dikurang 4. 4 tadi sudah diambil di sini. Ya, 4. Mana waktunya? Ini dia ya. Sudah diambil tadi pada saat dia bergerak ke kanan 4 detik, maka sisanya adalah 8 dikurang 4 yaitu 4 detik saat mereka berbalik arah ke arah kiri ya. Oke, kecepatannya sekian, maka berapa jarak tempuhnya sekarang S2 ya, kita masukin V0
T plus setengah A T kuadrat, gitu ya. Jarak tempuh keadaan 2 dengan sisa waktu 4 detik. Kita masukin deh S2 nya sama dengan ini keadaan awal di sini kan, jadi ini V0. Ini V0, keadaan awal 0 dikali 4 ditambah setengah ya, kemudian ini kita masukin 3/2, ini kita masukin 4 dikuadratin jadi 16. Oke, itu deh ya. Kita geser dulu deh ya. Kita geser dulu. Nah, yuk kita selesaikan. Jadi S2 nya berapa? 0 ditambah ini deh ya, 16 bagi 4 nih, 16 bagi 4 kali 3 12. Nah, jadi jarak yang ditempuhnya ke sebelah kiri adalah 12 meter. Nah, sekarang ya, untuk menggambarkan seperti yang diminta pertanyaan, posisi balok saat 8 detik itu di mana? Oke, kita gambarkan sumbu koordinat deh. Kita gambar sumbu koordinat. Ya, ini titik 0 di sini deh ya. Titik 0 tadi ini. Ya, benda berada di sini. Tadi awalnya awal. Nah, kemudian 4 detik. Ya. Dengan perlambatannya dia menempuh jarak. Ini dia. Kita gambar ya. Ini dia. Jaraknya ini saya akan sebut S1 tadi selama 4 detik ya. Berapa jarak tempuhnya? Adalah 20 meter. Kita gambar ya. Ini 20 meter. Mula-mula arahnya ke kanan, ya, arah kanan. Lalu kemudian setelah dia berhenti di sini, dia berbalik ke kiri. Ke kiri dia menempuh jarak adalah ini 12 meter. Jadi kita gambarkan mula-mula ke kanan, terus kemudian dia ke kiri. Gitu ya. Jadi mula-mula ke sana, gerakannya mula-mula. Nah, ini akhir ke kiri, menempuh jarak berapa? Menempuh jarak S2 ya, namanya S2 nya adalah 12 meter. Nah, ini kita gambarkan di sini. Nah, ini posisi akhirnya ya. Posisi akhir selama 8 detik, 4 detik, 4 detik. Ini posisi akhirnya. Nah, ini katanya dia dari sini ke sini. Nih. Ya. S2 tadi yang kita cari, S2-nya adalah berapa? 12 meter. Nah, inilah posisinya. Ya, 20 dikurang 12. Jadi posisinya adalah kita lihat 20 ke kanan, kemudian dikurang ke kiri 12. Inilah ya posisinya 8 meter. Oke, jadi di sinilah posisinya ya, posisi akhir. Berapa jaraknya? 8 meter dari posisi awal. Ya, oke, ini kita namakan posisi akhir. Oke, gitu ya dek ya, cara mengerjakannya. Sebetulnya nggak sulit sih dek ya, cuma itu tadi langkahnya agak panjang. Nah, kamu bisa nanti percepat dengan gerakan kamu yang cepat. Nah, ini adalah soal UTBK deh. Ya, soal UTBK tentang mekanika gerak lurus. Ya, cuma pakai dua rumusan kok ya, rumusan hukum Newton yang kedua dan GLBB. Ya, gerak lurus berubah beraturan yang ditandai dengan percepatan. Ya, itulah kenapa biasanya selalu kalau misalkan soal itu menjelaskan menginginkan kita mengerjakannya pakai Newton, hukum Newton, biasanya itu dikaitkan lagi dengan gerak lurus berubah beraturan seperti itu. Jadi tolong ketika kamu memahami atau mengerti tentang hukum Newton, mengerti pula ya tentang gerak lurus berubah beraturan. Begitu soal itu dibuat ya, soal kompleks namanya. Baik, segitu dulu adik-adikku. Bye.